Ini dia Binter Mercy yang sudah saya bawa jalan beberapa kali ya, dan respon yang luar biasa daripada penggemar, pencinta, dan tentunya yang pengagum ya dari Binter Mercy ini ketika saya bawa jalan. Tapi hari ini saya nggak akan bercerita tentang Binter Mercy lagi, tapi saya akan beralih ke sini. Di beberapa atau di seri-seri sebelumnya saya pernah menunjuk ini ya, ini apa? Pengen tahu kan ini apa? Ya, kita mulai lihat apa ini. Oke? Baiklah, sahabat motor semua, bagi yang sudah tidak sabar, yuk kita mulai melihat apa yang ada di balik cover ini ya. Pelan-pelan kita mulai buka dari depan. Sepertinya banyak barang-barang lain ya. Nah, dari sini sudah mulai bisa teman tebak. Iya. Nah, ini adalah sepeda motor dengan merek Honda. Ya, sama seperti waktu saya kemarin menyimpan Binter Mercy, saya kasih juga pelindung ya dari kardus ya. Nah, di sini banyak sekali barang-barang lain yang ditempatkan di sela-selanya ya. Dan ini isinya adalah suku cadang atau part dari Honda GL ini ya. Di antaranya ada headlamp juga, karena ini headlamp bawaannya sudah mulai buram ya. Tapi ini original loh, ini original ya, bawaan ya, bawaan motor. Kemudian ini juga sudah saya ganti dengan original juga, hanya tidak bawaan motor ya. Kemudian ini ada beberapa lampu sen original, bukan copotan ya, bukan copotan dari sini, ini masih bawaannya dia. Tapi ini saya beli kemarin itu karena saya punya beberapa motor GL, kalau salah ada 4 ya motor GL yang sekarang sudah saya jual semua. Kemudian ini dudukan aki, ini salah beli ya, karena dudukan aki GL tahun 79 ini bukan yang seperti ini. Ini kayaknya dudukan aki GL CDI di atas tahun 85-an lah ya. Perbedaannya tuh di sini ya. Ini menonjol, nah ini ada menonjol di sini ya. Kalau yang bawaan untuk GL ini ininya rata, nah jadi ini nggak bisa saya pakai. Nanti kalau ada yang berminat boleh-boleh saja. Kemudian ini identitas dari TPFC. Jadi dulu waktu saya beli motor ini, karbunya itu menggunakan karbu TPFC. Ini dia itu karbunya ya, karbu TPFC. Nah seperti ini karbunya dulu, ada tutupnya juga ya. Sekarang karbunya sudah saya belikan yang original bawaan, yang bukan TPFC, yang bawaan dari tahun 79. Jadi karbunya udah saya kembalikan ke aslinya ya. Ini juga beberapa
dudukan lampu sen ya. Ini dudukan lampu sen, ini semuanya bagus ya, dari motor-motor yang 4 tadi itu ya, dari motor yang 4 tadi. Kemudian ini apa? Ini adalah karbu TPFC, karena ini kasus nih ya, waktu saya belanja iklannya karbu lama tanpa TPFC, tapi yang datang barangnya adalah TPFC ya. Sama dengan ini. Saya waktu itu komplain, tidak diterima, ya sudah. Oke, disimpan aja. Barangkali ada yang berminat. Oke, ini baru belum dipakai. Tapi sudah saya buka memang ya. Jadi waktu saya beli ininya masih utuh, masih segel semua, ini juga masih utuh. Dan begitu saya lihat barangnya sama ya, sama dengan ini, berarti saya salah beli ya. Jadi ya saya simpan sementara. Kalau ada yang berminat boleh aja ya, silakan komen di YouTube saya, nanti saya kasih kontak, boleh kita bicarakan ya. Mau yang bekas masih berfungsi normal atau yang baru pasti berfungsi normal juga dong ya. Oke guys semua, jadi ini kayaknya ya nggak ada yang bermasalah sih di antara keduanya ini. Baut-bautnya masih oke semua ya, karena memang motornya terawat waktu saya beli ya. Oke, ini kita simpan dulu aja. Dan ini juga ada klakson, ini juga original GL, tapi saya kepincut dengan yang lebih gede nih, yang ada frame-nya ya, yang ada frame-nya. Jadi ini nyala tapi nggak terlalu kencang gitu ya. Ini dikit doang, nyit ya. Dan yang terakhir suku cadangannya adalah shock breaker. Ini sudah saya ganti. Kenapa saya ganti? Karena sesekali ketika naik polisi tidur itu dia sudah cedak gitu. Gitu dia nih. Jadi gejalanya itu jeduk ya. Tapi kalau ayunnya masih nggak masalah, nggak oleng dan sebagainya enggak ya. Tapi saya cari kenyamanan ya tentunya ya, dan tentu kita ganti saja. Nah inilah isi dari kotak ini ya, kita kembalikan dulu. Guys, saking lamanya sudah saya nggak keluarkan ini motornya. Ini di belakang plastik ini sudah bersarang semua. Waduh ya, sudah bersarang semua guys. Biar dia pindah dulu ya. Dia pergi dulu gitu, maksudnya membawa telurnya anggota rumah tangganya di sini ya. Baik, jadi pada kesempatan ini, di video sekarang ini saya akan bawa jalan-jalan GL ini ya. Ini sudah saya kosongkan, sudah saya bersihkan beberapa waktu yang lalu sebelum saya simpan. Kemudian nanti kita cek dulu saja platinanya, kita bersihkan dikit. Kemudian businya juga kita bersihkan dikit ya. Dan setelah itu kita jajal ya, karena ini tidak perlu servis yang seperti saya lakukan kemarin di Bengkel Mercy. Oke, ikuti selanjutnya. Baiklah, sahabat pencinta motor semua, ini sudah saya geser motornya sedikit ya biar agak lebih lega. Dan di sana masih kotor karena semutnya belum selesai pindahannya ya. Biarkan dulu sampai selesai pindahan, baru nanti kita bersihkan ya. Oke sahabat semua,
saya akan perkenalkan dulu motor ini ya. Ini adalah Honda GL 100 tahun produksi 1979 ya. Jadi sudah sangat-sangat tua ini ya, lebih tua daripada Binder Mercy ini. Binder Mercy ini tahun 83. Ini adalah kendaraan yang saya gunakan dulu di masa saya SMA. Jadi ini adalah benar-benar kendaraan yang sangat melekat di hati saya ya, karena di tahun 83 sampai dengan 86 saya di SMA dan kemudian saya kuliah masih saya pakai ini. Jadi baru ketemu lagi setelah 4 motor GL saya beli, baru ketemu yang benar-benar catnya original, partnya original, yang semua kondisinya masih standar ya. Ada beberapa yang saya perbarui memang, yang caranya karburator tadi sudah saya sampaikan di depan, kemudian ini klaksonnya, kemudian ini tutup aki atau yang dikenal dengan tepong bahasa anak-anak motor ya. Ini sudah saya ganti, terutama tepong ini. Kenapa? Ini dulu waktu saya beli ya, tepong bawaannya itu ini harus hati-hati ya. Tepong bawaannya itu bagian sininya patah ya, kemudian dilem dengan lem besi begitu ya, dan sudah ada juga pecah di bagian sininya. Nah, saya membeli lagi ya, yang original, yang utuh, dan dapat emblem yang bagus. Ini emblemnya original karena tebal, bahannya dari Kuningan ya. Jadi kembalilah ke standarnya, keren banget ya. Jadi teman-teman semua, saya masangnya harus pelan-pelan ini ya, karena karetnya sudah agak keras. Oke, sudah pasang lagi. Kondisi kendaraan ini waktu saya beli semuanya original, semuanya berfungsi. Mungkin waktu itu ini aja yang agak keras ya, karena jarang mungkin digerakin. Kemudian sudah saya normalisasi ya, warna merah, dan ini original. Masih ada labelnya walaupun tulisannya sudah rontok ya. Semuanya juga original, masih standar ya, termasuk rem depan. Kalau lampu tadi sudah saya katakan, headlampnya sudah saya ganti dengan yang baru. Yuk kita lihat detailnya yuk. Baik sahabat semuanya, kita lihat secara detail motor ini dari depan ya. Depan ini roda, dan teman-teman lihat ini ya, mulus banget, belum ada bekas senggolan apapun ya. Kemudian ini rem, piringannya ini masih belum ada coak-coak atau gerusan yang dalam gitu, itu menunjukkan pemakaian yang bagus. Peleknya juga masih bawaan ori, dan jari-jarinya sudah tidak mengkilap lagi. Naik kita ke atas ya. Headlamp sudah saya ganti, plat nomor sudah saya perbaharui ya tahun kemarin. Hanya plat putihnya terjadi kesalahan cetak, jadi belum bisa saya ganti ya. Rencananya nanti akan kita sesuaikan aja. Beralih ke sini, kaca spion ya. Ini ada identitas atau ada asli Hondanya ya. Kemudian ini satu lagi yang membuat saya sangat senang dengan motor ini adalah belum ada bekas goresan di sini yang sifatnya jat
jatuh berat gitu ya. Ini goresan kecil seperti ini kemungkinan besar hanya karena keluar masuk rumah kena pintu gitu ya, atau kena dinding. Kalau seandainya jatuh, ini nih goresannya pasti udah sobek bungkus ininya ya. Nah, terus di ujung sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada ya. Oke, jadi itu yang membuat saya sangat senang sekali. Kemudian beralih ke speedometer, dua-duanya ini masih on ya. Ini sekarang posisinya 39.000 ya, 39.000. Mungkin saya baru pakai sekitar 1000 km kali. Kemudian di sini juga berfungsi semua. Dan ini odometer ya, engine atau odometernya juga berfungsi. Dan kuncinya masih kunci bawaan. Ini dia kunci originalnya ya, jadi masih ada tuh nomor serinya. Dan tentunya karena tinggal satu, saya buatkan duplikatnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai di sini. Nah, kita ke kanan lagi. Kalau ke kanan ini saya dari depan aja ya, biar terlihat. Nah, sama. Spionnya itu masih originalnya, itu masih ada emblem atau cap-capan ya, made in Japan ya. Kemudian di sini lagi-lagi minus ya, minus banget goresan-goresannya. Ini tempelan dari dealer masih ada. Keren banget ini motornya ketika kita dapatkan, ketika kita peroleh. Bergeser kita ke ini dia tangkinya. Ini original catnya ya, original paintnya. Ini sepertinya dulu bekas tempelan dari stiker ya, macam stiker. Kalau ini stiker bawaan, tapi tulisannya udah nggak ada. Biasanya di sini adalah aturan penggunaan helm, hati-hati dan seterusnya ya, sama dengan motor-motor sekarang tuh ada. Kita coba cek ya di bawahnya ini seperti apa. Nah, ini teman-teman lihat ya, karetnya putus ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh fungsi juga ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat sendiri, inilah original color ya, warna aslinya dulu nih seperti ini ya, warna aslinya seperti ini, merah ya, benar-benar merah. Dan ini masih berfungsi dengan baik. Turun ke belakang ya, kita lihat engine ya. Ini bautnya sudah saya kembalikan kepada baut standar orinya. Ini baut lama. Kemudian kondisinya bersih ya, tidak ada gumpalan-gumpalan oli di sini ya, tidak ada gumpalan-gumpalan oli di sini. Di sini biasanya rentan sekali ya. Di sini itu bocor ya dari sealnya itu. Oke, kita geser ke belakang. Masih ada karet penutupnya, masih empuk kok. Dan ini bautnya masih original ya, bautnya masih original, masih rapi. Juga dengan operan giginya sama standar sampingnya. Kita naik ke atas. Nah, kalau di sini kita sudah melihat posisi jok ya. Oke, kita akan pindah ke sebelah. Dari bagian belakang kita lihat ya, ini posisinya standar ori. Teman-teman bisa lihat ini segaris ya, jadi jaraknya sama antara behel dengan jok
Jadi nggak ada yang renggang lebih besar gitu ya. Ini ditarik juga nggak bergerak. Artinya itu kondisi kendaraan kita itu standar ori. Ini juga lampu masih bawaan. Ada tulisan Stanley di sini, ya. Kemudian ada topi air. Kalau topi air mungkin saja ya sudah berganti dan sebagainya. Kemudian di bagian sebelah kanan ini, ya teman-teman lihat nih, tulisan ininya masih ada karena memang baru saya beli ini, ya. Tapi ini original, catnya juga asli, ya. Sekarang kita lihat apakah joknya bisa dibuka. Ya, ternyata masih ya. Wow, kondisinya guys, ya, kondisinya luar biasa banget ya. Coba kita deketin dikit. Ya, kondisi kabel-kabel juga masih sangat standar. Dan nah inilah yang baru kalau saya ganti kemarin karena karetnya sudah mulai pecah ya. Karetnya mulai pecah. Geser ke bawah. Ini kickstarternya masih bawaan dan clean. Tidak ada rembesan oli sedikit pun ya. Ini yang membuat saya sangat senang dengan motor ini. Nah, ini ada baret-baret di sini. Nah, kira-kira kenapa ya? Ya, terbentur biasanya karena tidak ada yang bengkok dari standar dan seterusnya. Ke depan lagi. Ya. Oke, teman-teman, itu mungkin pengenalan awal dari GL ini sebelum kita bawa riding dia, kita perkenalkan dulu ya. Dan ya, kita cek setelah 2 tahun ya tidak hidup dan tidak dinyalakan, apakah masih nyala? Wow, keren. Ternyata akinya masih tersimpan dengan baik. Kemudian kita lihat apakah lampu malamnya nyala. Hai, nyala guys. Ya, nyala ya. Walaupun kecil tapi nanti lama-lama dia menyesuaikan ya biasanya. Nah, di belakang dilihat nyala guys. Ya. Oke. Dan coba kita lihat di depan. Nyala juga guys ya. Ya. Artinya semua kelistrikan oke. Kemudian kita matikan dulu. Kita coba lampu sen. Lama tapi menyala ya. Wah, kenapa lama? Mungkin dia perlu connecting dulu tadi ya. Sebelah kanan oke. Kita pindah kiri. Kiri pasti sudah lebih cepat dong. Ya. Oke. Nah, begitulah teman-teman semua. Klakson kita coba ya. Kalau dia mesinnya tidak nyala, tidak kuat ya, karena tadi itu klaksonnya besar ya, ampernya juga besar. Oke, itulah guys perkenalan pertama dari motor yang teman-teman masih penasaran kemarin ya, tersimpan di sini ditutup ya. Sekarang teman-teman sudah bisa melihatnya dan sudah mengenalnya. Oke, nantikan saat-saat riding.